Pertama, tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh setiap manusia dengan berlandaskan pada setiap pilihan-pilihan yang lebih menguntungkan demi memenuhi suatu kebutuhannya. Nah, tawar-menawar sendiri merupakan salah satu contoh dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, hal itu yang dilakukan untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang sudah dilakukan. Nah, dalam kegiatan ekonomi pun, adapun prinsip dari ekonomi, yaitu berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, di mana hal itu bertujuan untuk memperoleh hasil tertentu atau memperoleh hasil yang lebih maksimal. Di sini ada jenis-jenis tindakan ekonomi, yaitu pertama di sini ada tindakan ekonomi rasional dan jenis kedua adalah tindakan ekonomi rasional. Nah, tindakan ekonomi rasional ini adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan atau pemikiran yang lebih matang. Tujuannya adalah agar seseorang dapat mencapai kepuasan yang lebih maksimal. Nah, sebagai contoh, seseorang lebih membeli atau memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, tanpa membeli atau kebutuhan yang memang tidak mendesak saat ini. Jadi dia lebih membeli kebutuhan pokok misalnya tanpa mengikuti atau keinginannya sendiri. Jadi dia lebih mementingkan kebutuhan mendesak. Nah, yang kedua adalah tindakan ekonomi rasional. Ialah tindakan yang tidak berlandaskan pada pikiran-pikiran yang sehat. Artinya dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Nah, sebagai contoh, seseorang yang membeli atau kebutuhannya mengikuti tren tanpa memikirkan untung rugi, baik itu finansial, jadi dia lebih mementingkan untuk membeli atau mengikuti tren saat ini. Emsidonaldisasi merupakan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Georg Ritzer, di mana beliau lahir pada tahun 1940 di Bonn, Amerika Serikat. Beliau mengemukakan bahwa emsidonaldisasi ini merupakan istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan fenomena munculnya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan raksasa yang menjalar secara global dan dengan ide yang rasionalitas, sehingga perusahaan-perusahaan ini dapat mempengaruhi kehidupan budaya sosial masyarakat. Contoh dari perusahaan emsidonaldisasi ini yaitu perusahaan McD atau restoran McD, atau lebih kita kenal dengan makanan siap sajinya itu seperti KFC, ayam crispy, burger, maupun juga restoran yang menyediakan Starbucks atau minuman Starbucks. Itu merupakan contoh perusahaan siap saji atau contoh dari teori yang dikemukakan Ritzer ini dengan istilah emsidonaldisasi. Nah, adapun prinsip-prinsip dari McDonaldisasi, yaitu pertama efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah salah satu sifat manusia yang selalu menginginkan proses yang instan dan selalu berupaya untuk menghindari hal-hal yang rumit. Nah, salah satu dari elemen terpenting pada kesuksesan McDonald adalah efisiensi atau metode yang optimal pada produk yang mereka tawarkan. Nah, prinsip yang kedua adalah kalkulasi. Nah, kalkulasi ini adalah manusia yang selalu melakukan perhitungan-perhitungan dari segala aspek untuk membuat atau menentukan suatu keputusan yang diambil. Nah, kalkulasi ini menekankan pada aspek kuantitatif pada suatu produk yang dijual, baik itu ukuran, porsi, dan biaya. Dan layanan yang ditawarkan juga menjadi hal penting, baik itu waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk. Nah, dalam sistem McDonaldisasi, kuantitas telah menjadi hal yang setara dengan kualitas. Nah, banyaknya suatu kecepatan pada pengiriman juga dapat diartikan menjadi sesuatu yang sudah pasti bagus produknya.
Nah, di sini ada prinsip ketiga, yaitu prediktabilitas. Nah, prediktabilitas ini adalah manusia yang selalu lebih memilih sesuatu yang terprediksi akan sesuai atau masuk akal. Nah, dengan standar atau batasannya, atau juga tidak sempurna tapi juga tidak buruk. Nah, maksudnya di sini pada sistem McDonaldisasi juga selalu menawarkan kemampuan yang diprediksi atau untuk diprediksi. Nah, bahwa jaminan produk atau layanan yang mereka tawarkan akan sama dari waktu ke waktu dan di semua tempat. Nah, di sini ada prinsip keempat, yaitu kontrol. Nah, kontrol adalah manusia yang sudah terkontrol dan terstandarisasi oleh suatu sistem yang ada di masyarakat. Nah, elemen yang keempat ini sudah menjadi sistem yang McDonaldisasi miliki, yaitu berupa kontrol yang digunakan atau diberikan pada orang-orang yang sudah memasuki dunia McDonaldisasi. Jadi, kontrol ini sudah terstandarisasi dan sudah ada di McDonaldisasi, sehingga ini sudah menjadi faktor utama pada keberhasilan McDonaldisasi. Ada pengertian dari perilaku konsumtif, yaitu menurut KKB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumtif ini merupakan kata sifat yang memiliki arti mengonsumsi, hanya memakai, dan tidak menghasilkan sendiri. Nah, perilaku konsumtif ini adalah perilaku atau gaya hidup seseorang yang suka menghabiskan uangnya tanpa adanya pikir panjang. Nah, jika dibiarkan saja, perilaku konsumtif ini dapat menjadi masalah serius pada dirinya sendiri, seperti timbulnya stres finansial sampai dengan mengancam keseimbangan sumber daya alam. Nah, perilaku konsumtif ini juga adalah tindakan individu sebagai konsumen untuk membeli, baik itu mengonsumsi barang maupun jasa yang secara berlebihan dan tidak adanya rasional untuk mencapai kesenangannya tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang yang sudah dia beli. Nah, bahkan untuk memperoleh pengakuan sosial atau mengikuti mode atau kepuasan pribadi. Nah, di sini perilaku konsumtif ini bisa merugikan setiap orang karena dia tanpa pikir panjang, untung rugi dia tidak memikirkan. Nah, jadi dia hanya mengikuti baik itu tren-tren sosial yang sudah dia lihat tanpa memikirkan kerugian untuk dirinya sendiri. Indikator yang pertama yaitu membeli barang atau produk karena adanya penawaran khusus. Artinya, seseorang membeli produk atau barang itu karena adanya penawaran atau promosi yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya, contoh dekatnya itu perusahaan Alfamidi, di mana bisa kita lihat kalau perusahaan Alfamidi ini selalu menyediakan promo-promo barang untuk menarik perhatian para pembeli. Indikator yang kedua yaitu membeli produk karena penampilannya yang menarik, di mana artinya seseorang membeli suatu produk tersebut hanya melihat dari bentuk penampilan produk tersebut sehingga seseorang tertarik untuk membeli. Indikator yang ketiga yaitu membeli barang atau produk hanya karena penampilan atau gengsi, yang dimana artinya seseorang yang membeli barang dengan minat yang tinggi, atau misalnya seseorang perempuan yang membeli produk itu, misalnya baju atau pakaian, itu dengan memperhatikan penampilannya dia akan lebih memilih membeli barang yang elit atau dengan harga yang terkesan mahal dan mewah.
Indikator yang keempat yaitu membeli produk atau barang dengan mempertimbangkan harga, di mana artinya seseorang yang berkeinginan untuk membeli sesuatu atau barang, ia akan mempertimbangkan dengan harga yang lebih murah, meskipun manfaatnya kurang baik atau misalnya kegunaannya atau kualitasnya itu kurang baik. Yang penting dia hanya memikirkan harga tidak terlalu mahal. Indikator yang kelima yaitu membeli produk atau barang hanya sekedar menjaga status atau bisa dikatakan menjaga image. Indikator yang keenam yaitu membeli produk atau barang karena terpengaruh oleh model yang mengiklankan, atau seseorang yang cenderung akan memakai atau membeli apapun yang diiklankan oleh idolanya. Indikator yang ketujuh yaitu membeli atau mencoba barang yang lebih dari 2 jenis. Misalnya, seseorang perempuan yang akan membeli skincare dengan merek lain, meskipun skincare yang sebelumnya itu belum habis, tetapi dia akan membeli skincare baru tapi dengan merek lain. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal ini merupakan kepuasan untuk memberi barang kepada diri sendiri yang dipengaruhi oleh keinginan, kemudian harga diri, kemudian terobsesi, dan kemudian karena konsep diri. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya berasal dari keluarga, budaya, ataupun kelompok dari seseorang tersebut.